Halo Sobat Dua semuanya, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat datang di Dua Talks. Pada episode kali ini bersama saya Adam Krisna Satria dari unit PKK UKDW akan membahas satu tema, meditasi dan kontemplasi menurut sudut pandang agama Buddha. Nah, di sini kita menerima tamu yaitu Romo Toto Tejamano SAG M.Hum. Nah, kami persilahkan Pak Toto, Romo Toto untuk memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, asal institusi, domisili di mana, dan kesibukan saat ini. Silakan, ya. Romo Toto. Terima kasih Mas Adam dan juga Sobat Dua. Senang sekali saya bisa bersama-sama Mas Adam dan juga Sobat Dua semuanya. Pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Toto Tejamano. Toto itu nama asli saya dari lahir, Tejamano itu nama wisudi atau baptis saya. Jadi saya dibaptis di agama Buddha itu lalu dikasih namanya Tejamano. Teja itu artinya sinar, mano itu manah, hati. Kami hati yang bersinar. Mungkin dulu saya dilihat hatinya itu tidak bersinar, jadi dikasih harapan supaya hatinya bersinar. Nah, ya saya sehari-hari adalah seorang kalau di kami nyebutnya pendeta ya, atau pandita sebenarnya ya. Pandita itu kalau arti katanya itu adalah orang bijaksana. Ya, orang bijaksana itu ya karena bisa mempunyai pengetahuan atau wawasan gitu ya. Itu arti yang sebenarnya. Tapi kalau saya itu belum bijaksana, ya baru bijak sini, terus baru bijak situ, baru bijaksana besok. Ya. Menuju ke sana, menuju ke bijaksana. Ya. Nah, saya juga adalah seorang ketua wihara di Wihara Karangjati Yogyakarta di Jalan Monjali nomor 78. Dan aktivitas saya selain ya berkegiatan untuk memimpin umat Buddha di wihara saya, juga memberikan ceramah-ceramah, kemudian memberikan bimbingan-bimbingan ritual maupun spiritual untuk di rumah sakit, di penjara, dan di mana-mana yang memang membutuhkan. Kemudian juga menikahkan ya seperti para pendeta Kristen itu. Juga saya dan teman-teman mempunyai gerakan-gerakan lintas iman ya, gerakan-gerakan untuk bersama-sama sebagai warga negara Indonesia. Kita menyadari begitu banyak keberagaman yang mesti kita jaga, dan itu saya menemukan berbagai macam pengalaman yang luar biasa, spiritualitas dari masing-masing agama, dan ini bisa kita jadikan model kita untuk bersama-sama kita, kalau kata teman-teman Kristen ya, membangun kerajaan Allah di bumi. Amin. Ya. Betul. Nah, mengenai sebutan Romo itu memang khusus ya. Iya, kalau Romo itu kan ya Bapak kan sebenarnya artinya itu. Di kami kalau Pandita itu biasa dipanggil Romo ya, seperti pastor ya Romo juga ya. Tapi itu kan sebenarnya Jawa, terminologi Jawa. Romo untuk menyebut orang yang lebih ditinggikan atau dituakan begitu. Ya. Baik Romo Toto, terima kasih untuk perkenalannya. Nah, kita akan langsung masuk ke pembicaraan kita. Nah, setiap kita pasti pernah mendengar kata meditasi atau kontemplasi. Namun tidak semua dari kita mengetahui apa itu pengertiannya, apa itu maknanya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengenal meditasi dan kontemplasi lebih dalam, mulai dari pengertian sampai dengan prakteknya. Nanti di bagian kedua, Romo Toto akan membagikan dengan kita sedikit tentang praktek meditasi menurut agama Buddha. Begitu. Tapi untuk pertama-tama kita perlu mulai dari pengertian. Apa itu kontemplasi dan meditasi menurut agama Buddha? Iya, meditasi dan kontemplasi itu bahasa Inggris ya, bahasa dari bahasa Eropa sana. Kalau dalam bahasa agama Buddhanya, kita biasa menyebut dengan kata samadhi atau bhawana. Samadhi atau bhawana. Bhawana itu artinya adalah pengembangan batin. Ya, samadhi itu artinya adalah pikiran yang luhur ya, yang berkembang. Bhawana juga adalah artinya pengembangan batin. Jadi batin yang berkembang itu ya dilatih dengan bhawana itu.
Jadi lebih dari sekedar praktek. Lebih dari sekedar praktik, dan juga kalau kita biasanya mengenal meditasi itu konsentrasi, kemudian duduk berjam-jam, wah yang mengerikan tuh meditasi itu, atau mungkin malah kesaktian, wah atau apa ya. Sebenarnya tidak, meditasi itu dalam ajaran Buddha atau samadhi atau bhavana tadi, itu tujuannya kalau dalam ajaran Buddha ada dua. Tujuannya yang pertama adalah menenangkan batin. Jadi batinnya itu biar tenang, tidak banyak gejolak. Kenapa kok mesti batinnya tenang? Ya kalau Anda batinnya tenang, Anda kemana-mana bisa happy kan? Anda belajar juga happy, Anda makan juga happy, kita apa saja happy kalau kita pikirannya tenang. Coba kalau kita makan enak tapi batin kita itu gemuruh, wah ya nggak enak juga karena batinnya gemuruh. Jadi ketenangan pada saat Anda berdoa, Anda tenang batinnya, pada saat Anda di rumah Anda tenang batinnya, itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Makanya meditasi atau samadhi tadi adalah tujuannya yang pertama adalah untuk membuat batin itu menjadi tenang. Nah ini kayaknya sedikit menjawab pertanyaan saya yang berikutnya ini, Romo Toto. Ini apakah kontemplasi dan meditasi dibutuhkan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa dibutuhkan? Lalu apa saja nilai-nilai penting kontemplasi dan meditasi menurut agama Buddha? Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa samadhi itu tujuannya adalah untuk ketenangan batin. Siapa di sini yang tidak butuh batinnya tenang? Semua butuh. Seperti orang lapar ya butuh makan supaya dia perutnya bisa tenang ya. Tapi kalau kebanyakan ya nggak tenang juga ya. Jadi meditasi juga kalau kita terlalu, apalagi kita sebagai perumah tangga ya atau orang-orang yang bekerja itu terlalu sering banyak meditasi gitu ya, malah nanti kerjaannya nggak selesai juga. Nah makanya ini kita butuhkan, ketenangan itu kita butuhkan supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu menjadi lebih terarah, lebih baik, lebih berfokus, dan pikirannya itu tidak kemana-mana. Jadi tubuhnya di sini tapi batinnya kemana-mana. Nanti apa kalau misalnya kita sedang berkendara, kita tidak ada fokus, tidak ada konsentrasi, bisa kemudian kita kecelakaan. Kalau kita misalnya mau nulis tapi tidak konsentrasi, tidak ada perhatian di sana, ya kita nanti tidak dapat inspirasi. Apalagi kontemplasi juga sangat dibutuhkan. Kontemplasi itu permenungan ya, kita merenungkan sebenarnya tujuan hidup saya apa sih? Kenapa saya dilahirkan di dunia ini? Kalau saya melakukan begini itu akibatnya apa toh? Kalau saya tidak melakukan ini kenapa toh? Apa nanti akibatnya toh? Nah itu juga permenungan, dan itu juga bisa termasuk dalam samadhi atau meditasi. Jadi samadhi Buddhis itu atau meditasi Buddhis itu bukan hanya soal kontemplasi dan konsentrasi, tapi luas sekali. Bagaimana membuat satu, batin menjadi lebih tenang. Yang kedua, tujuannya ini yang paling tinggi adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Kotoran batin itu kalau orang Buddha nyebutnya ada 3. Kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Wah, ini kalau seperti itu berarti setiap orang, kalau saya sendiri berarti punya. Apakah kita punya kebencian? Ya, pasti kan, misalnya kita makan, kita merasa aduh makanannya kok kayak ini. Begitu kita bilang aduh makanannya, itu namanya sudah muncul kebencian ya. Ada paradoks. Itu baru yang kecil. Belum lagi kalau kita misalnya dikatain sama orang, dasar kamu ini, wah muncul perempeng-perempeng, kita sudah gemuruh. Nah, itu kebencian. Terus makan enak sekali, wah enak sekali banget, aduh saya pengen lagi, itu keserakahan. Kok saya cuma dapatnya kayak gini ya, kok Tuhan tidak kasih ini misalnya. Wah itu juga keserakahan ya misalnya. Nah itu. Atau kebodohan batin itu misalnya gelisah, kemudian merasa paling benar sendiri, kemudian juga ada pikiran yang kacau. Nah itu juga disebut sebagai kebodohan batin. Nah apakah itu kita punya semuanya? Punya. Maka dari itu kita butuh meditasi ini untuk membersihkan. Satu, menenangkan batin. Kalau kita batinnya kita jernih, seperti air yang keruh itu, kalau airnya jernih kita lihat, kita tahu di situ ada kerikil, di situ ada ikan, di situ ada emas, di situ ada apa, kita tahu persis. Nah, pada saat batin kita tenang, kita tahu, oh ini loh kebencian muncul, oh ini loh keserakahan muncul, loh ini loh kebodohan muncul. 3 ini yang menyebabkan hidup tidak bahagia. Tujuan hidup kita kan ingin hidup
bahagia, ya enggak? Ya, betul. Tidak peduli orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tidak beragama sekalipun, semua orang pengen bahagia. Ya, betul. Apakah berlebihan kalau saya bilang kalau memang menenangkan batin itu tujuannya adalah untuk mengasah ketajaman mata hati, Romo? Ketajaman mata hati bisa dikatakan memang salah satu tujuannya. Tapi ketajaman mata hati itu adalah nanti adalah kita bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain. Itu loh yang nanti lebih tinggi lagi. Jadi bukan hanya ketajaman hati untuk diri sendiri, tapi setelah hati kita itu lebih tajam, untuk apa ini? Nah, diri kita ini bisa kita gunakan untuk apa? Kehidupan kita untuk orang lain, untuk makhluk lain itu seperti apa? Seperti itu. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya ketika kita merasakan lelah akibat berbagai kegiatan yang dilakukan, terutama di masa pandemi ini, orang bilang kegiatan kita semakin berkurang, tapi setidaknya malah kalau menurut saya itu lebih dari itu, kita malah lebih banyak kegiatan. Kita seringkali ingin mengambil waktu untuk sendiri, kita butuh waktu me time begitu. Namun terkadang mengambil waktu sendiri itu tidak cukup ketika kita benar-benar lelah dengan berbagai kegiatan. Nah, sejauh mana meditasi dan kontemplasi ini menjadi cara yang efektif untuk dilakukan agar me time saya ini tuh benar-benar bermanfaat, Romo? Ya, kita memang apalagi di masa pandemi seperti ini ya, saya mengetahui bahwa tubuh itu kan terdiri dari dia itu bisa berubah ataupun bertahan itu karena 4 hal. Yang pertama itu karena pikiran, itu hampir 80-90% faktornya. Jadi kalau pikiran lelah, kacau, tubuh Anda pasti juga akan kacau. Nah, kemudian yang kedua faktor makanan. Itu mungkin sekitar 5%. Jadi kalau kita makan apa itu juga mempengaruhi, atau kita tidak makan apa itu juga mempengaruhi tubuh Anda. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kita, itu juga mempengaruhi tubuh kita. Dan yang terakhir adalah perbuatan atau pola-pola perilaku kita, itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Nah, makanya kita kalau tadi kita lihat persenannya, pikiran itu 80-90% membuat tubuh itu bisa bergejolak atau tenang atau lebih berenergi. Berarti di sini kalau pikiran kita bisa kita tenangkan, kita heningkan, dia akan merecharging, ya, memberi energizing tubuh kita dengan sendirinya. Ada penelitian mengatakan bahwa kita bisa meditasi dengan tajam sekali selama 5 menit saja, itu sudah seperti kita tidur berkualitas 2 jam loh ya. Nah, tapi memang di sini sebenarnya kalau kita mau meditasi dan lain sebagainya itu tantangan utama itu adalah kemalasan, ya enggak. Biasanya sebenarnya lelah itu kenapa ya? Karena kita enggak ada energi untuk ayo kita lawan. Sebenarnya kalau kita mau sisihkan bisa kok. Cuma kan kadang buat apa sih ini. Tapi kalau kita sadar bahwa hidup kita itu enggak cukup hanya makan saja loh, enggak cukup hanya ini saja loh. Kita butuh me time, butuh untuk batin kita itu kita resting, kita istirahatkan, hening, jernih, kemudian itu akan memberi energi yang sangat bagus untuk tubuh kita. Ya. Baik, terima kasih Romo. Ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita masuk nanti ke prakteknya. Nah, kita perlu mengetahui lebih dulu kapan kita butuh melakukan meditasi dan kontemplasi. Apa yang menjadi indikator seseorang butuh melakukan meditasi atau kontemplasi? Ya, kapan kita perlu meditasi? Setiap saat sebenarnya. Setiap saat kita butuh meditasi. Nah, kadangkala tadi mungkin juga saya belum menjelaskan bahwa meditasi itu dianggap sebagai kita harus menaruh waktu yang khusus begitu. Sebenarnya tidak. Ada 2 jenis meditasi yang diajarkan dalam Buddhism ini. Ada yang kita itu kalau yang tadi pengen mencapai tujuannya ketenangan, itu memang kita biasanya punya waktu khusus untuk duduk diam hening gitu ya. Tapi ada juga yang disebut sebagai meditasi dalam aktivitas keseharian dengan mindfulness. Jadi menyadari apapun yang muncul dalam pikiran maupun tubuh kita setiap saat. Nah, itu bisa kita gunakan pada saat kita ngobrol seperti ini, pada saat kita makan, pada saat kita berdoa, pada saat kita membaca, pada saat kita menyanyi, pada saat kita berenang dan sebagainya. Selama kita tahu dengan persis apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lakukan
dalam pikiran maupun tubuh kita, itu juga disebut sebagai meditasi loh. Itu namanya mindfulness. Makanya biasanya ada yang disebut mindful parenting, ada mindful working, ada mindful singing, ada mindful walking, ada mindful breathing. Jadi banyak meditasi itu tidak hanya kemudian kita masuk ke gua, ke hutan, berhari-hari, tidak juga. Kalau orang Jawa nyebutnya sebagai topong rame. Nah, jadi dalam keramaian saja kita bisa hening. Itu. Sejauh apa sebab kita masuk ke dalam pikiran kita, kita tahu apa yang sedang terjadi dalam pikiran kita. Pada saat kita muncul amarah, jengkel, Anda hening sejenak lalu lihat, amarah ini kita lihat. Tidak kita respon apa-apa, kita hanya menyadari, oh pikiran saya sedang marah. Nanti kita tahu marahnya ini ada puncaknya. Kemudian ini akan lerem sendiri. Itu juga kita meditasi. Pada saat kita batinnya senang sekali, kita mengamati. Oh ini loh batin yang saya senang. Lalu kita nanti ini senang ini juga nggak kekal, dia akan lerem juga. Kemudian kita damai sekali, ini pun juga tidak kekal. Gelisah dilihat terus, dia juga tidak akan ada yang kekal. Jadi nanti kita akan sampai pada hakikat kehidupan bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kekal abadi. Semuanya itu hanya hilir mudik, senang, susah, dipuji, dicela, gelisah dan lain sebagainya itu tidak ada yang abadi. Semuanya itu mengikuti hukum alam, hukum waktu. Nah, begitu kita bisa memahami, menyelami bahwa hukum alamnya memang seperti itu namanya kita berdamai dengan keadaan apapun. Ketika kita bisa berdamai dengan keadaan apapun, tidak akan ada derita dalam diri kita. Dan itu yang disebut sebagai mencapai nirwana atau mencapai kebudaan. Jadi Buddha itu bukan lalu person itu tidak, tapi itu adalah keadaan batiniah yang sadar, yang eling, yang jernih, yang bebas dari benci, serakah dan ego. Jadi apakah seorang Kristen bisa menjadi seorang Buddha? Bisa. Tanpa harus dia rubah KTP-nya. Tapi bahkan saya sering kali melihat bahwa banyak orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu, orang Islam itu yang jauh lebih mencapai kebudaan daripada orang-orang yang ber-KTP Buddha loh ya. Jadi ini bukan gelar yang eksklusif untuk milik satu orang. Seperti itu. Sangat menarik sekali Romo. Nah, sebelum kita akan masuk ke prakteknya sendiri, saya ingin mengingatkan kepada Sobat Dua sekalian bahwa Dua Talks ini bisa diikuti di Petra FM setiap hari Jumat jam 13.10 WIB. Dan Dua Talks juga hadir di Spotify dan juga di YouTube channel Dua Talks yang akan selalu update setiap hari Sabtu jam 6 sore. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok di @duatalks. Nah, podcast Dua Talks ini berkolaborasi juga dengan majalah Sunday, media online bagi pelajar SMA atau SMK sederajat. Cek majalah sunday.com atau platform lainnya di Twitter, Instagram, YouTube atau Wattpad, TikTok, serta podcast majalah Sunday. Nah, Romo, kita akan masuk ke praktek meditasi. Nah, karena menurut saya yang Romo sebut sebagai praktek mindful tadi, mungkin untuk konteks Suta Wacana ini kita bisa praktekkan mindful working, mindful studying gitu. Kemudian mindful concentrating itu juga bisa. Nah, mungkin ini waktu yang mungkin bisa kita gunakan Romo. Jadi Romo bisa mengajarkan kepada kami sedikit tentang meditasi, prakteknya begitu. Kita punya waktu kira-kira 15 menit. Romo silahkan. Ya, kita akan lebih memfokuskan pada meditasi pada saat kerja saja ya. Jadi supaya itu kan kita semua tentu bekerja. Nah, dalam bekerja kita bisa memulainya dengan meditasi hening sejenak. Setelah itu kita melanjutkan dengan mindful working tadi. Jadi mindful working adalah kita menyadari semua gerakan, aktivitas apa yang kita lakukan, pikirannya di sini saat ini. Kalau kita sedang menulis ya kita tahu kita sedang menulis. Pada saat kita mendengarkan dosen, kita sedang mendengarkan dosen. Pada saat kita sedang berbicara, saya tahu saya sedang berbicara. Pada saat kita tidak ada apa-apa, kita hanya bernafas, saya tahu sedang bernafas. Pada saat marah, saya tahu saya sedang marah. Itu adalah mindful ya. Dan itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, untuk mengawalinya supaya sampai kita bisa mindful itu biasanya memang ada pendasarannya, yaitu kita latihan untuk mindful breathing dulu.
Jadi kita meditasi, anchornya atau jangkarnya dari meditasi itu biasanya adalah pernafasan atau meditasi cinta kasih juga bisa. Nanti bisa kita gabungkan juga meditasi pernafasan dengan meditasi cinta kasih. Nah, tidak perlu lama-lama meditasi ini sebenarnya. Kalau kita sedang bekerja, Anda cukup duduk diam hening 5 menit dalam kursi Anda, itu bisa. Atau bahkan 1 menit itu pun juga cukup. Nanti di jam berikutnya kita 1 menit, di jam berikutnya 1 menit, di jam berikutnya 1 menit itu juga bisa. Nah, maka yang perlu kita lakukan ya, sekarang mari kita akan mulai latihan ya untuk kalau kita berada di tempat kerja atau di kelas itu. Kalau kami dulu saya sekolah di Sekolah Tinggi Agama Buddha di Sailendra Semarang itu, sebelum kita kuliah kita akan duduk hening Noble Silent itu selama 10 sampai 15 menit. Pertama kita akan duduk dengan posisi yang Anda rileks. Jadi Anda rileks, tapi usahakan rileksnya itu bukan bersandar di kursi. Jadi Anda tidak malas, tapi juga tidak tegang seperti ini, rileks. Nah, kita rileks, kaki kita tidak kita silangkan, kita lebih ke dua-duanya nempel ke tanah atau ke lantai. Tangan bebas saja, mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh, mau seperti ini juga dalam posisi berdoa itu juga boleh. Nah, Anda rileksnya yang mana? Coba cari, hening sejenak kita. Oke, setelah kita merasakan postur kita, tubuh kita hening, nyaman, ya jangan menyiksa tubuh. Pokoknya prinsipnya jangan menyiksa tubuh, tapi juga jangan membiarkan tubuh terlalu malas-malesan. Rileks, duduk rileks, tenang. Setelah duduk rileks, tenang, Anda bisa kemudian melakukan relaksasi tubuh. Mulai dengan di ubun-ubun, perhatikan rasa di ubun-ubun itu. Nah, kalau ubun-ubun Anda terlalu tegang, kendorkan. Kemudian kalau ubun-ubun belum jelas, dahinya jangan mengkerut, tapi rileks. Nah, kemudian mata itu tidak terpejam secara penuh, tapi terpejamnya itu rileks. Setelah kita mengembangkan cinta kasih seperti itu, kita mulai buka pelan-pelan mata kita, meditasi bisa kita akhiri. Ya. Seperti itu. Cara bermeditasi yang simpel itu bisa dilakukan di kantor ya, bisa kita sambil duduk. Juga setelah itu kita senantiasa mindful working-nya adalah apapun yang sedang kita kerjakan, kita tahu kita sedang mengerjakan. Lalu juga nanti kalau kita sudah tahu dalam kehidupan kita itu apa yang terjadi dalam batin kita itu, nanti kita akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pada saat muncul emosi, orang mengatakan apa, kita akan hati-hati, ini emosi. Pada saat itu kita bisa punya respon yang tepat. Karena kita merenungkan, nanti kalau tak balas kata-kata ini, bisa terjadi pertengkaran loh ya. Kalau saya melakukan begini nanti bisa konflik loh ya. Atau kalau saya melakukan ini nanti bisa ada yang luka loh, ada yang rugi. Seperti itulah kita lalu menjadi punya kontrol diri. Nah, itulah manfaat meditasi. Karena kita tahu apa yang terjadi dalam batin kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak kita lakukan. Batin kita jernih, kita bisa milih untuk responnya apapun, yang tentu saja respon itu akan membawa kebahagiaan bersama. Seperti tadi kita telah bermeditasi cinta kasih, mengharapkan semoga semua makhluk dimanapun hidup damai, tenang, tentram, bahagia. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Romo, ini sangat menyegarkan sekali ini. Nah, ini tadi saya sempat mengikuti dan sempat masuk ke jurang ngantuk itu tadi, tapi kemudian sempat terbangun kembali, kemudian kembali pasti mindful pasti di pernafasan kembali, langsung melihat apa yang saya rasakan, dada, tubuh, pikiran. Nah, itu kemudian kembali lagi bisa mindful lagi. Ini perlu latihan lama. Apakah Anda lalu mengalami budanisasi ini? Ini kan saya mengalami ketenangan batin, kalau boleh dibilang seperti itu. Kalau budanisasi terlalu terlalu radikal nanti. Tapi kenapa apa salahnya gitu? Jadi kan ada orang, nanti kalau meditasi Buddha itu nanti jadi jadi Buddha gitu ya. Sebenarnya
kita menjadi jauh lebih tenang, menjadi jauh lebih damai, menjadi lebih happy, jadi lebih baik. Dan ada yang Kristen akan tetap Kristen, yang Islam tetap Islam. Makanya kami di Wihara Karangjati kami punya session meditasi hari Jumat jam 19.30 sampai jam 20.30. Kami persilakan siapapun yang mau datang, terbuka untuk umum. Oke, jadi di Wihara Karangjati datang jam 19 itu datang aja, nanti 19.30 sudah kita mulai. Dan semua yang datang umum, tidak ada bedanya ya. Oke, jadi saya boleh bawa teman, boleh monggo saja. Ya, selama masa Covid ini kita membatasi hanya sampai 45 orang dan ya responnya selama Covid kita juga luar biasa sih, banyak juga teman-teman yang datang yang ke situ untuk latihan meditasi. Ya. Untuk kontak person apakah kami harus reservasi dulu? Atau karena masih dalam masa pandemi kemarin kita nanti yang datang itu daftar dulu supaya kita bisa kontrol jumlah orangnya berapa. Ya, nanti bisa ke IG ke Wihara Karangjati Yogyakarta atau juga ke WhatsApp-nya nanti bisa cari di IG-nya, nanti bisa dicari. Di situ ada di IG-nya. Wihara Karangjati. Baik Romo, terima kasih sekali, sangat positif sekali apa Romo berikan kepada kami, sangat menginspirasi dan semoga semua pendengar atau Sobat Dua Talks nanti juga terinspirasi oleh apa yang Romo baru bagikan kepada kami. Terima kasih sekali Romo. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Juga untuk Sobat-Sobat Dua Talks, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari hari dan jam yang sama. Sampai jumpa.